Beberapa skema permainan dengan pergantian pemain dilakukan oleh Sintayong saat Indonesia bermain imbang pada training match melawan Tanzania hari Minggu pekan lalu. Dan lusa, Asnawi dan kawan-kawan akan menghadapi Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan untuk menganalisis pertandingan ini sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Bung Kus. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Kemarin kita sudah menyaksikan Bungkus ya pertandingan melawan Tanzania. Apa pendapat Bungkus soal sejumlah skema yang dicoba oleh STY pada pertandingan melawan Tanzania? Misalnya kemarin kita juga sempat dilakukan middle block ya. Iya. Sebetulnya kalau dari segi skema permainan tidak banyak kejutan yang ditampilkan oleh Sintayong ya. Dia tetap mempertahankan formasi 3-4-3 dan formasinya ini dengan materi pemain yang kurang lebih sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diprediksi oleh publik. Terutama ketika tim bermain di awal babak pertama, formasi 3-4-3 dengan materi pemain yang mungkin juga nanti akan menjadi susunan pemain ketika di pertandingan melawan Irak nanti berlangsung. Jadi gambaran mengenai pertandingan lawan Irak dan mungkin lawan Filipina itu sudah tergambar di pertandingan lawan Tanzania kemarin. Mungkin bedanya hanya di posisi bek tengah, kalau nanti Jai Ijes bisa bergabung, kemungkinan Jai Ijes akan mengisi salah satu tempat di lini pertahanan. Jadi dari segi skema tidak banyak yang ditampilkan kemarin ya. Mungkin yang menarik adalah bagaimana komposisi pemain ketika Sintayong mulai mencoba beberapa pemain sebagai upaya untuk mencari alternatif pemain pelapis. Karena tim utamanya sudah terbayang kemarin, jadi tinggal mencari pelapisnya. Karena kemarin ada beberapa pemain yang di babak pertama tidak terlalu optimal perannya, misalnya Marcelino kemarin masih bermain agak kurang tenang, sehingga mungkin Sintayong butuh pemain alternatif seandainya Marcelino di pertandingan sebenarnya tidak optimal permainannya. Begitu juga mungkin di posisi bek kiri dia kemarin mencoba Sen tapi juga tidak 90 menit, hanya satu babak, di babak kedua ada Arhan. Ini semua adalah upaya Sintayong untuk mencari-cari alternatif ketika tim menghadapi kesulitan, alternatifnya begini. Ketika tim sulit membongkar pertahanan dari sisi ini, alternatifnya begini. Itu semua dicoba kemarin. Tapi gambaran mengenai tim yang akan bermain melawan Irak sudah terbayang kemarin. Alternatif pemain juga kemarin yang menarik adalah Malik Rizaldi. Ini sekitar menit 70-an dimasukkan. Anda melihat karakter bermainnya Malik ini cocok nggak dengan apa yang dimaui oleh Sintayong? Ya, melawan tim dengan gaya bermain tertentu, Malik Rizaldi akan bermanfaat untuk tim. Misalnya ketika tim punya ruang untuk bermain bola lebih banyak, ketika tim punya kesempatan untuk mengolah bola lebih banyak, kepintaran Malik Rizaldi dalam hal menempatkan diri, dalam hal mencari posisi yang membuat dia bisa menjadi pencetak 13 gol di Liga 1 musim ini, itu akan bermanfaat. Tapi kalau di skenario awal, Malik Rizaldi belum menurut saya masih butuh waktu ya untuk mendapatkan tempat sebagai pemain utama di posisi line up 11. Mungkin masih tetap di depan itu tidak akan jauh dari Rafael Struijk, Orad Mangun, dan mungkin hanya berbeda sedikit apakah di sana nanti ada Egy atau di sana mungkin ada pemain lain. Tapi Malik masih butuh waktu menurut saya untuk masuk ke dalam posisi starter ya. Bung Kusnaini, kita mundur sedikit ini ke persaingan di lini belakang. Ini STY sepertinya punya beberapa pilihan pemain yang lebih banyak daripada lini tengah dan juga depan. Anda lihat persaingannya seperti apa untuk nanti melawan Irak? Ya, memang kalau kita lihat dari komposisi pemain, kita ini yang paling menumpuk sekarang ini adalah pemain di posisi bertahan ya, karena kita punya banyak sekali pemain yang kualitasnya bagus di belakang, tidak hanya pemain yang bermain di Eropa tapi juga yang main di Liga 1. Kita lihat di sana ada Rizky Ridho, kemudian juga ada Ferrari, lalu di pemain yang main abroad atau di luar kita masih punya Jai Ijes yang mungkin sebentar lagi bergabung. Ada Justin juga yang kemarin juga baru bergabung, Jordi Amat juga sudah pulih lagi. Bahkan Sandy Walsh bisa main di posisi bek tengah juga, Nathan juga bisa main di posisi bek tengah. Jadi memang paling kaya ini posisi di lini pertahanan. Tapi untuk pertandingan melawan Irak, seandainya Jai Ijes main, menurut saya komposisinya akan terdiri atas 3 pemain yang selama ini memang jadi pilihan utama. Jai Ijes main di posisi bek tengah tapi di sebelah kiri, kemudian Jordi Amat sebagai jangkarnya di posisi bek tengah yang paling sentral, kemudian di kanan Rizky Ridho. Itu saya pikir 3 pemain utama yang akan menjadi starter. Tapi seandainya Jai Ijes belum main, maka kemungkinan posisi yang ditempati kemarin oleh
Rizky Ridho di sisi kiri akan kembali tempati Rizky Ridho, di kanannya Sandy Walsh, dan Jordi Amat tetap menjadi pemain jangkar di jantung pertahanan. Saya pikir itu formasi yang sudah terlihat di laga kemarin seperti itu. Kalau di lini depan ini penyelesaian akhirnya kemarin juga agak jengkel gitu ngelihatnya. Aduh, beberapa kali shot on targetnya ini gimana ini nggak masuk ini. Apa Bungkus yang bisa Anda berikan pendapat Anda melihat materi pemain dan juga sepertinya juga sampai sekarang kita belum menemukan goal getter yang oke gitu. Ya, saya setuju. Memang kita nih punya problem di posisi nomor 9 ya. Pemain yang menjadi andalan tim untuk mencetak gol. Ragnar Oratmangun itu memang bukan tipe pemain nomor 9 ya. Dia lebih cocok main di posisi nomor 10 atau nomor 11. Karena itu di pertandingan kemarin pun Ragnar kan mainnya agak lebih ke tengah kemudian melebar ke kiri. Nomor 9-nya masih Rafael Struijk. Nah, yang menarik adalah kemarin Marcelino ditempatkan di posisi sebagai wing kanan atau flank di posisi nomor 7. Tapi Marcelino tampaknya agak terlalu sulit main di sana sehingga akhirnya beberapa kali menusuk lebih ke dalam gitu ya. Nah, ini menjadi pemikiran tersendiri karena ketika Marcelino bermain lebih ke dalam, posisi wing itu nanti harus diisi oleh pemain belakang kita. Asnawi harus ikut support. Atau kalau misalkan Yakub Sayuri harus ikut support. Nah, kemarin ketika Asnawi bermain di awal babak pertama, support ke depan, sektor pertahanan kita di kanan itu sering bocor, sering ditinggalkan oleh pemain. Sandy Walsh tidak cukup kuat untuk menutupnya. Nah, itu nanti ketika lawan Irak itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita ketika Asik menyerang, Asnawi menyerang, atau Yakub Sayuri menyerang, di sektor kanan itu tidak bisa ditutup dengan baik oleh Sandy Walsh. Nah, kalau ada Ijai Ijes, posisi kanan itu kan posisinya Rizky Ridho. Mudah-mudahan Rizky Ridho bisa menutup sektor kanan itu ya. Tapi sekali lagi saya pikir secara keseluruhan di babak pertama ketika kita melawan Tanzania itu skema permainan kita sudah sangat baik. Sudah tercermin atau terbayang apa yang akan dilakukan pemain di lapangan ketika mereka pegang bola, ketika di-pressing oleh lawan, ketika lawan menguasai bola, kita bloknya di mana, di tengah, di depan, pressing, lalu pressingnya seperti apa, kolektif atau perorangan, semua sudah terbayang. Nah, tinggal bagaimana itu bisa dilakukan secara konsisten 2x45 dengan pergantian pemain yang lebih terbatas, tidak sebebas ketika pertandingan latihan kemarin. Karena kita akan melawan Irak dan kemarin pertemuan terakhir kita kalah cukup jauh ini. Bungkus, gimana kalau Anda lihat skuad dari Irak? Iya, Irak kemarin terakhir juga di pertandingan kualifikasi lanjutan Piala Dunia kan bisa mengalahkan Filipina di kandangnya dengan skor cukup telak ya 5-0. Dua kali ketemu Filipina selalu menang dengan tanpa kebobolan. Jadi ini menunjukkan bahwa Irak ini bukan tim yang mudah ya, bukan tim yang akan ringan untuk dihadapi. Kita harus betul-betul serius, harus betul-betul sungguh-sungguh, dan nomor satu di lapangan nanti para pemain harus bisa bermain sebaik seperti di babak pertama ketika melawan Tanzania, ditambah penyelesaian akhir yang lebih bagus, lebih tajam. Karena secara permainan lawan pertemuan terakhir kemarin lawan Tanzania kita sudah bagus. Koordinasi sudah ada, rapih mainnya, solid, tapi finishingnya kurang. Nah, kalau rapihnya itu sudah bisa dipertahankan, ditambah clinical, finishingnya lebih tajam, itu akan sangat baik untuk menghadapi Irak. Ya tetap pertandingan akan sulit ya. Meskipun kita main di kandang sendiri, pertandingan tetap akan sulit bagi kita. Bungkus, terakhir tapi singkat saja. Ini kan PSSI akhirnya memajukan jam kick off-nya menjadi 16 WIB dan PSSI-nya Irak itu mengomentari soal hal itu dan menyebut bahwa Jakarta ini panas dan juga lembab. Sesignifikan apa bermain di pukul 16 WIB bagi pemain-pemain seperti pemain Irak? Iya, tentu sudah diperhitungkan oleh pelatih ya. Intensitas bermain di sore itu dengan malam itu berbeda kelembabannya, temperaturnya. Bagi Indonesia sebagian pemain mungkin diuntungkan gitu ya, tapi tidak semua sebetulnya. Karena banyak pemain Irak nih sama seperti pemain Indonesia itu mainnya di Eropa. Separuh dari pemain Irak itu bermain di Eropa. Sama dengan Indonesia, separuh itu bermain di Eropa. Bahkan ada yang sampai hari ini belum pulang ya, masih main di Eropa. Baru selesai main di Eropa, Ijai Ijes. Jadi sebetulnya faktor adaptasi terhadap cuaca, iklim itu sebetulnya sama sulitnya antara Indonesia maupun Irak. Sebetulnya yang paling signifikan itu dukungan penonton, bukan faktor jam main. Baik. Terima kasih. Bungkus, Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola sudah memberikan gambaran kepada kami soal bagaimana nanti pertandingan Indonesia melawan Irak pukul 16 waktu Indonesia Barat lusa hari. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini.